Saya Susi Susanti, bagaimana mengoreksi kekeliruan komunikasi kepada anak jika terlanjur dilakukan. Ini sepertinya sama seperti kebanyakan saya juga sama. Anak kita sudah menginjak dewasa, tapi kesalahan, kekeliruan itu sudah kita lakukan, Bun. Bagaimana cara kita mengobatinya, bagaimana cara kita memperbaikinya, supaya ini tidak menjadi membekas ke dalam emosi anak dan kepribadian anak. Kalau memang ini seperti yang pembelajaran atau pendidikan yang kita berikan itu salah. Ini gimana kalau sudah terlanjur? Satu aja, minta maaf. Bilang sama anak, ya, Bunda mau ngomong sebentar aja. Kenapa, Bun? Ya, Bunda tuh waktu kamu kecil, waktu TK, Bunda pernah ngamuk banget karena kamu loncat-loncat di tempat tidur sama kakakmu. Anak suka gini, yang mana ya? Yang mana ya? Karena ada anak, pada saat kita teriak itu, dia nggak nganggap itu nggak masalah. Ya, ada anak menganggap, memang saya waktu itu keliru, makanya Bunda saya teriak. Artinya, waktu itu pun anak itu sudah memaafkan. Sudah. Jadi kita nggak perlu juga terlalu khawatir, tetapi penting untuk ajak dialog, ya. Kayak tadi malam aja anak-anak saya ini 5 orang ditambah lagi calon mantu saya kumpul, kita ngobrol soal waktu mereka kecil-kecil, mereka sendiri yang saling, waktu itu kamu iniin saya, waktu itu saya cuma dengerin. Kalau ada yang sampai nangis anak saya, kenapa dia sedih? Kakaknya yang nomor 3, bully kakaknya nomor 4, ya. Saya nggak usah ikut komentar yang jangan gitu nak, nggak usah begitu, dengerin aja supaya saat itu pada saat anak cerita tentang dirinya, tentang perasaannya, itu dia sedang merilis. Paling saya datangin, usap-usap punggungnya, tambah nangis, biarin, karena nangis itu adalah teknik pelepasan, ya. Sambil kita doain terus, bacakan istighfar, bacakan salawat dari tangan kita, kan gitu. Nah, kalau gitu terus ada kesempatan, terus kalau gitu ibu minta maaf ya nak, ya. Sekali lagi, ibu minta maaf, Umi minta maaf, Bunda minta maaf, itu kalimatnya. Karena selama ini orang tua selalu bilang, saya udah minta maaf sama anak saya, gimana caranya Bu? Maafin Umi ya nak, maafin Bunda ya nak, maafin Mama ya nak. Itu nampaknya sama, tetapi secara frasa itu beda, ya. Bunda minta maaf ya nak, waktu itu Bunda teriak. Atau misalnya anak bilang, waktu itu aku jengkel banget sama ibu. Kenapa nak? Ya, waktu aku loncat-loncat, aku disuruh tidur di luar. Anak saya yang kedua pernah begitu tuh. Dan dia nyatakan itu pada saat kelas 6 SD. Oh, saya baru ingat langsung. Nah, kalau kayak gitu langsung kita minta maaf. Ibu minta maaf ya nak, karena waktu itu ibu kesel banget karena kamu loncat-loncat di tempat tidur. Karena bahaya, jadi suruh tidur di luar aja sama. Langsung minta maaf, nggak usah juga denial. Kapan orang nggak kayak gitu, enggak kok. Nah, itu kalau denial, kalau kita orang tua denial atau kita menolak atau mereject, anak makin jengkel, ya. Jadi sekali lagi bikin sesi-sesi ngobrol-ngobrol tentang apa yang pernah dilakukan dulu. Kadang anak pada saat itu sudah memaafkan, ada anak yang satu lagi justru pada saat itu dia ingat terus, dan pada saat kita ngobrol-ngobrol ada momentum untuk ngobrol, terus dia nyatakan, di situ pula kita minta maaf. Ingat kalimat minta maaf, karena kita yang hilaf. Bunda minta maaf, ibu minta maaf. Bu Aisyah, apa nanti nggak keinjak-injak harga diri kita kalau kita minta maaf sama anak? Enggak tuh, ternyata menurut penelitian justru tidak, malah anak belajar bahwa ibuku saja yang melahirkan aku, pada saat dia ada hilaf, dia minta maaf. Maka anak akan belajar pada saat dia juga ada hilaf, dia segera minta maaf. Dan itu juga terbukti itu. Bunda, maafin aku ya, aku minta maaf ya Bunda, aku salah. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita merasa pada saat itu ada kekurangan, atau mungkin ada istilah yang para ahli bilang kesalahan, tapi buat saya sih nggak suka istilah kesalahan, maka ya minta maaf saja, ya minta maaf. Oke, tapi sekali lagi, Bunda minta maaf, Ayah minta maaf. Hati-hati, maafin Bunda ya nak, maafin Ayah ya nak, ya. Oke, ya kira-kira begitu Teh Ida, mudah-mudahan bisa juga terjawab ya. Otak anak itu akan terprogram dengan tersendirinya. Walaupun memori bahwa ibunya marah itu nggak lupa, nggak ingat. Apa maksudnya tidak hilang, tetap ada.
hanya emosinya yang lepas. Ya, satu ketika nanti dia cerita sama anaknya, ya dulu nih ayah waktu loncat-loncat di tempat tidur, ya yang Uti marahin ayah, tapi ceritanya udah sampai ketawa. Ya, itu memang kerja otak. Allah ya menyambungkan koneksi otak, baik memori yang bagus maupun memori yang negatif. Tapi yang diminta adalah kalau memori negatif, lepaskan emosinya supaya memori tetap ingat untuk apa? Pembelajaran. Ya, bahwa next kalau anak melakukan sesuatu, kita ngomong santai aja kali, ya nggak usah kayak dulu, malah jadi tambah runyam. Nah, itu makanya memori nggak pernah hilang, hanya yang dilepaskan adalah emosinya. Jadi begitu kira-kira hikmah dari memori yang nggak hilang di otak kita.